Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita sudah mengetahui, ya pasti sudah beredar ya, bagaimana Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita, yang sebelumnya adalah Menteri BUMN, tadi siang sudah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Ya, di Istana Negara dia Pak Erick ini menjadi Menteri Olahraga, teman-teman, yang menggantikan Mas Dito yang sebelumnya menjadi Menpora. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga ini Pak Erick ditugaskan oleh Pak Presiden untuk bagaimana tentunya Kemenpora ini lebih maju lagi ke depan, dan ini amanah yang harus dijalankan. Seperti kata Pak Erick, ini saya tegak lurus, apa yang diinginkan diminta oleh Presiden dia siap untuk menjalankan itu. Dan saya tadi WA beliau ya untuk mengucapkan selamat atas pelantikan sudah berlangsung. Semoga dunia olahraga kita, apalagi khususnya sepak bola, karena kita sedang menghadapi putaran keempat Piala Dunia Zona Asia di grup B yang akan berlangsung di Stadion King Abdullah di kota Jeddah, yang menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Ini semoga ada angin segar dengan Menpora yang baru yang sekarang diemban oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick. Dan Pak Erick mengucapkan terima kasih, saya sudah ucapkan selamat ya, semoga ini dunia olahraga kita ini makin bergairah lagi, dunia olahraga kita dan kepemudaan. Dan Pak Erick sudah mengatakan bahwa dia diminta langsung memang oleh Presiden ya untuk mengemban tugas ini. Jadi sebagai pembantu Presiden tentunya Pak Erick siap ya apapun yang diinginkan untuk melaksanakan tugas ya di tempat atau di posisi baru dia. Dan tentunya banyak juga yang bertanya-tanya bagaimana dengan jabatan Ketua Umum PSSI, apakah PSSI ini akan dilepas ya, Pak Erick akan mengundurkan diri setelah menjadi Menpora ya. Tapi beliau sudah mengatakan bahwa diserahkan semuanya mekanisme ini ke Federasi Sepak Bola Internasional, yaitu FIFA, yang akan menentukan nasib dari Pak Erick, apakah terus untuk bisa menjabat rangkap sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI, atau dia harus bisa memilih meninggalkan PSSI. Waduh, sangat disayangkan ya Pak Erick Thohir yang mestinya sampai 2027, tapi kemudian kalau memang FIFA menghendaki harus memisahkan itu, jangan rangkap ya, apa boleh buat. Tapi ini pasti akan berpengaruh dalam persepak bolaan kita. Pengaruhnya apa? Karena pemain-pemain seperti Jai Itses, Calvin Verdong, Tom Haye, semua kan, Kevin Dix, Ole Romeni termasuk, yang belakangan juga Miliano Yonatan, sudah Mauro Silstra ya. Sebelumnya ada Sain Patinama itu kan, ada Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Joe Pelupesi juga, Ivar Yene, semualah pemain itu kan ini nampaknya sudah sangat dekat dengan Pak Erick. Dan apakah ini akan berpengaruh? Semoga tidak ya. Dan paling tidak Pak Erick masih terus akan membawa timnas kita ini sampai ke putaran 4 di bulan Oktober lah. Ya. Dan semoga juga bisa berlanjut. Jadi FIFA tetap mengizinkan Pak Erick ini ya, hajar terus sebagai Menpora, sebagai Ketua Umum PSSI. Karena dalam undang-undang memang tidak ada, kalau bicara di negara kita ini, bahwa jabatan rangkap itu tidak boleh di antara menteri itu dan juga dengan memegang salah satu jabatan. Ya, karena ada beberapa menteri juga kan itu menjadi ketua umum di cabur-cabur yang ada ya, cabang olahraga. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah, di statuta PSSI juga tidak mengharuskan bahwa seorang jadi menteri itu misalnya Pak Erick Menpora harus bisa melepaskan ketua umum PSSI. Jadi statuta PSSI tidak ada. Jadi sebenarnya aman-aman saja buat Pak Erick mengemban tugas baru sebagai Menpora dan terus menjalani PSSI ya, karena tidak boleh mengganggu, biar semua pemain yang sudah sekarang menjadi warga negara Indonesia yang tadinya berada di Belanda itu ya, itu tetap senang ya, Pak Erick itu masih terus berada di tubuh PSSI. Itu yang diinginkan ya oleh semua, dan kita juga berharap sehingga sampai 2027 lah untuk ke depan. Kalau mau perpanjang kita tidak tahu, tapi paling tidak bisa selesai sampai di sana, karena ini tugas masih banyak tentunya untuk memajukan sepak bola kita kan.
Pak, sekarang sudah ada VAR, sudah oke, sudah bagus. Liga Super kita makin bergairah lagi saat ini ya, persaingan itu lebih kompetitif. Kan semua bagus. Sepak bola wanita nantinya akan bertumbuh dengan baik ya. Ada kompetisi yang sudah direncanakan, diwacanakan untuk segera berputar. Ada kompetisi juga di usia yang lebih muda ya, akan digulirkan. Semua sudah ada. Ya, Dirtek sudah punya Alexander Swift, kemudian ada Om Simon yang sudah datang untuk pemandu bakat usia-usia muda. Jadi sudah lengkap kalau untuk bicara di sepak bola ya, dengan gebrakan yang dilakukan oleh Pak Eto ini atau Pak Erick Thohir ya. Jadi kita berharap bahwa Pak Erick Thohir akan menjalankan tugas dengan baik sebagai Menpora, olahraga kita maju, kepemudaan kita maju, sepak bola kita maju sebagai Ketua Umum PSSI. Itu yang mengharap. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan hasil bagus bulan depan itu di Arab. Kita bisa mengalahkan Arab dan bisa mengalahkan Irak. Itu kan menjadi impian kita. Lolos ke Piala Dunia. Wah, ini sejarah besar tentunya kalau kita bisa lolos ke sana. Walaupun banyak yang meragukan, banyak yang mengatakan ini sulit lah. Ya pasti tuan rumah Arab sudah diuntungkan. Dalam video saya sebelumnya kan ada banyak tekanan-tekanan, ya itu oke lah. Tapi dalam sepak bola semua bisa terjadi. Kita tetap semangat. Ya, pemain-pemain kita terus berjuang untuk bangsa dan negara ini. Dengan saya Bung Ropan bicara. Oke? Ciao.